Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah nyanyian kemenangan. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat inti kita, Wahyu pasal 15, ayat yang kedua. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Kita lanjut ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Jadi orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca ini adalah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Jadi mereka nanti yang akan berdiri pada hari keselamatan itu, sesuai dengan informasi yang ada di dalam Wahyu pasal 15 ayat yang kedua, adalah mereka yang mengalahkan. Ada 3 yang dikalahkan ya. Binatang itu, patungnya, dan bilangan namanya. Mereka berdiri di sana dan menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Ini adalah sebuah nyanyian atas kemenangan terhadap binatang itu, patungnya, dan bilangan namanya. Ketika kita membaca akan 3 hal ini, maka ini mengingatkan kita pada catatan di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Oke, kita lihat ayatnya ya. Jadi, Wahyu pasal 13 ada binatang yang keluar dari dalam laut, Wahyu 13 ayat yang ke-1. Kemudian ada binatang yang keluar dari dalam bumi, ayat yang ke-11. Dan binatang yang keluar dari dalam bumi ini, dia akan mendirikan patung binatang yang pertama. Dan kemudian patung binatang itu berbicara dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Kemudian ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi ada 3 medan perang bagi mereka yang akan berdiri di tepi laut kaca dan menyanyikan lagu kemenangan. Dan lagu mereka adalah kemenangan terhadap binatang itu, terhadap patungnya, dan bilangan namanya. Sekarang mari kita lihat secara lebih mendalam lagi apa medan perang yang ada ketika peperangan itu dilakukan dengan binatang itu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Wahyu pasal 13 ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi, perhatikan, binatang ini ketika dia berperang dengan orang-orang kudus,
Dia dikatakan dia berperang dan mengalahkan mereka. Ayat yang kelima dikatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi dia memiliki kuasa 42 bulan lamanya. Yang mana kita mengetahui kalau 42 bulan kali 30 hari, maka itu adalah 1260 hari. Nah, rupanya hal ini sangat paralel dengan Daniel pasal yang ke-7. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa ini dalam terjemahan yang lain adalah 1 tahun, 2 masa adalah 2 tahun, dan setengah masa adalah setengah tahun. Kalau 1 tahun itu 360 hari, 2 tahun 720 hari, dan setengah tahun itu 180 hari, maka 360 tambah 720 dan 180 hari sama dengan 1260 hari. Jadi, apa yang dinubuatkan di dalam Daniel 7 ayat 25, ini paralel dengan nubuatan yang ada di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang kelima, 42 bulan lamanya. Dan apa yang dilakukan binatang itu selama 42 bulan lamanya, dia dikatakan di sini berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Yang dimana di dalam catatan buku Daniel pasal yang ke-7 ayat 25, di sana dipertegas bahwa model peperangannya adalah ia ini menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Jadi sama dia punya bahasa ya, menganiaya. Kalau di buku Daniel dia menggunakan kata menganiaya orang-orang kudus. Sedangkan di dalam buku Wahyu pasal 13 ayat yang kelima, di sana dikatakan dia berperang melawan orang-orang kudus. Jadi medan perang mereka yang menang dan menyanyikan lagu kemenangan di tepi laut kaca adalah medan perang penganiayaan. Karena binatang itu ketika dia berperang melawan orang-orang kudus, dia menganiaya mereka. Oke. Kemudian medan perang yang kedua adalah medan perang dengan patung binatang itu. Dan apakah medan perang dengan patung binatang itu? Mari kita lanjut membaca di dalam buku Wahyu pasal yang ke-13. Ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi medan perang yang kedua adalah medan perang ini, penyembahan. Jadi kalau peperangan dengan binatang itu adalah peperangan penganiayaan. Sedangkan peperangan dengan patung binatang itu isunya bukan kepada penganiayaan, tetapi kepada apa ini? Penyembahan. Jadi medan perang umat Tuhan yang kedua yang harus dimenangkan adalah tentang penyembahan. Umat Allah harus menang di dalam isu penyembahan atau di dalam usaha dari patung binatang itu untuk mengalihkan penyembahan itu dari Allah kepada pihak yang lain atau kepada setan sendiri. Kemudian medan perang yang ketiga adalah peperangan dengan bilangan namanya. Ayat yang ke-17,
dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Perhatikan di sini, apa medan perang dari bilangan binatang itu? Medan perang dari bilangan binatang itu adalah ini, tentang isu membeli atau menjual. Jadi, kalau tidak menggunakan bilangan itu, maka tidak bisa membeli atau menjual. Dengan kata lain, isu yang utama dari medan perang dengan bilangan binatang itu adalah isu apa? Ekonomi. Isu ekonomi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa membahas lebih detail tentang interpretasi dari binatang itu, patung binatang itu, dan bilangan namanya, mungkin pada kesempatan yang lain. Tapi pada saat ini, saya mau kita untuk melihat tentang medan perang itu sendiri, dan bagaimana umat Tuhan harus merespons terhadap medan perang ini, dan memperoleh kemenangan. Atau dengan kata lain, kemenangan jenis apa yang harus kita perhatikan di dalam peperangan melawan akan binatang itu, patung binatang itu, dan bilangan namanya. Medan perang seperti apa yang harus kita benar-benar perhatikan, sehingga kita mengetahui kemenangan apa yang harus kita peroleh. Kita akan mencoba menelusuri apa makna kemenangan yang dimaksudkan di dalam Wahyu pasal 15, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di mana orang-orang ini menyanyikan nyanyian kemenangan. Kemenangan dalam bidang apa atau di dalam hal apa, sehingga mereka dilayakkan untuk menyanyikan nyanyian ini. Kemenangan dalam hal apa? Oke, dengan kemenangan dari binatang itu, dari patung itu, dari bilangan namanya. Tetapi medan perangnya itu berbeda-beda. Yang pertama adalah medan perang tentang penganiayaan. Yang kedua adalah medan perang tentang penyembahan. Dan yang ketiga adalah medan perang ekonomi. Namun, kemenangan apa yang harus kita raih dari setiap medan perang ini? Karena begini, di dalam setiap peperangan harus ada satu target yang harus dimenangkan. Dan jika kita tidak terfokus pada target itu, kita bisa saja membabi buta di dalam peperangan itu, dan kita tidak tahu dalam hal apa kita harus menang. Kalau kita lihat di dalam peperangan di zaman perjanjian lama, ketika ada satu bangsa berperang dengan bangsa yang lain, mereka harus mencari target utama dari peperangan itu. Dan ketika mereka berperang, mereka tidak sembarangan memukul, tidak sembarangan membunuh. Tetapi ada target utama yang mereka harus kalahkan. Dan itu yang menjadi fokus mereka. Ketika Israel berperang dengan orang Filistin, maka target utama yang mereka harus kalahkan itu adalah Goliat. Dan ketika mereka kalahkan Goliat, maka mereka memperoleh kemenangan. Ada juga pada suatu peristiwa yang lain, di mana musuh mentargetkan Raja Israel. Jadi ada kerajaan Israel dan Yehuda, dan ketika musuh berperang, mereka tidak sembarangan untuk memukul. Cari targetnya. Target yang mana yang harus dimenangkan. Dan ketika mereka membunuh akan Raja Israel, maka pada saat itu kemenangan menjadi milik mereka. Demikian juga di dalam peperangan ini, kira-kira kemenangan yang mana yang harus kita targetkan?
sebelum kita menjawab itu, kita perlu lihat Yesus ketika dia berperang melawan setan, maka kapan dia memperoleh kemenangan itu? Saudara tahu kapan? Yesus memperoleh kemenangan di dalam peperangannya melawan setan di bumi ini ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Perhatikan ini. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Lihat, kemenangan daripada Kristus bukanlah ketika dia berperang melawan iblis dan dia tampar iblis dan leher dari iblis berputar ke belakang dan kemudian iblis mati. Tidak. Tetapi dengan cara apa dia menghancurkan kuasa iblis itu? Dengan cara dia mati. Ketika dia mati, maka dia menyerahkan nyawanya kepada Allah, dan di saat itu dia memperoleh kemenangan atas iblis. Karena apa? Karena medan peperangan itu, target utamanya adalah apa? Yesus mati. Jadi target yang harus dicapai untuk menang adalah dia mati. Dan ketika dia mati, maka iblis kalah. Seandainya Yesus tidak mati, maka iblis yang akan memperoleh kemenangan. Apakah saudara ingat ketika Yesus memberitahukan kematiannya, bahwa dia akan mati, dan Petrus kemudian menarik Yesus dan dia katakan, jangan, kalau boleh itu jangan terjadi kepadamu. Dan saudara ingat apa yang dikatakan oleh Yesus? Enyahlah engkau, iblis. Jadi dia bilang, ini iblis ini. Apa artinya? Iblis sedang berusaha untuk mengalahkan Yesus dengan cara menggagalkan kematiannya. Dan ketika dia mau menyalibkan akan anak Allah, saudara tahu, apa yang diusahakan oleh setan di dalam medan peperangan antara dia dengan Kristus? Apa yang dilakukan oleh setan? Ketika dia sudah disalib, apa yang dilakukan oleh setan? Turun, turun. Jika engkau anak Allah, turun, turun. Jadi dia disuruh turun dari atas kayu salib. Turun, disuruh turun. Kenapa? Karena kalau dia turun, maka iblis menang. Saudara perhatikan itu, bahwa medan peperangan antara Kristus dan setan, kemenangan Kristus adalah apa? Kalau dia mati di atas kayu salib. Karena dengan cara itu, dia bisa membeli manusia dengan harga yang lunas. Kemudian, perhatikan catatan di dalam buku Wahyu pasal yang ke-12. Bagaimana umat-umat Tuhan itu mereka bisa memperoleh akan kemenangan. Atau pengikut-pengikut Tuhan itu dapat memperoleh kemenangan. Ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Perhatikan sekali lagi, bahwa pengikut-pengikut Tuhan, ketika mereka mengalahkan iblis, mereka juga tidak fokus kepada nyawa mereka, bahkan sampai ke dalam maut. Dan kemenangan mereka bukan mempertahankan nyawa, tetapi memberikan nyawa, bahkan sampai ke dalam maut. Disitulah kemenangan mereka. Perhatikan saudara-saudara,
bahwa rupanya target yang harus dicapai untuk menang ini bukanlah kemenangan secara fisik, tapi sebuah kemenangan secara spiritual. Suatu kemenangan secara spiritual. Dan inilah yang seharusnya menjadi target yang harus dicapai di dalam peperangan melawan kuasa kegelapan. Kemudian kita lihat beberapa catatan yang lain. Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Kita akan melihat apa sebenarnya yang harus menjadi pusat atau tujuan yang harus dicapai di dalam peperangan melawan akan setan. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Lihat ini, mereka pengikut Tuhan akan berperang, orang-orang jahat akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan perhatikan ini, mereka bersama-sama dengan dia, jadi mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Perhatikan. Siapa mereka yang akan menang ini? Adalah mereka yang bersama-sama dengan Kristus. Ketika mereka bersama-sama dengan Kristus, maka mereka akan memperoleh apa? Kemenangan. Perhatikan saudara-saudara, bahwa tujuan rupanya tujuan kemenangan di dalam peperangan ini adalah persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristuslah sebenarnya yang menjadi isu atau target utama di dalam peperangan melawan kuasa kegelapan. Di dalam peperangan melawan binatang itu, patung binatang itu, dan bilangan namanya, rupanya target utama untuk dimenangkan adalah apa? Persekutuan dengan Kristus. Itu sebabnya ketika umat-umat Tuhan mereka bersekutu dengan Kristus, pada akhirnya mereka apa? Menang. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal yang ke-14 kita melihat kelompok yang menang ini, yang berdiri di atas bukit Sion bersama dengan anak domba, dan mereka menyanyikan nyanyian yang baru, nyanyian kemenangan. Bagaimana perjalanan hidup mereka? Wahyu 14 ayat yang ke-14. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi inilah kunci kemenangan mereka. Mereka mengikuti anak domba itu kemana saja anak domba itu pergi. Jadi ada satu hubungan yang sangat erat antara anak domba dan para pengikutnya. Saudara tahu, di dalam zaman Alkitab, pengikut-pengikut Kristus itu ada berapa orang? 12. Dan di akhir zaman ini dia akan memiliki pengikut-pengikutnya yang disebut 144.000 dari 12 suku dari suku Israel. Kita telah mempelajari itu. Jadi pengikutnya sama dengan yang dulu 12. Nah, bagaimana kehidupan dari pengikut-pengikut Tuhan, pengikut-pengikut anak domba ini, yang 12 ini, ketika mereka hidup di dunia ini? Saudara tahu bagaimana kehidupan mereka? Mereka tinggal dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan,
hidup dengan Tuhan, tidur bersama dengan Tuhan mereka, Yesus Kristus. Kemana saja Tuhan pergi, di situ mereka. Di mana ada Tuhan, di situ ada mereka. Kenapa saya tidak katakan, di mana saja mereka, di situ ada Tuhan? Karena ini sebenarnya sesuatu yang sangat berbeda. Pengikut-pengikut Tuhan, namanya pengikut Tuhan, maka di mana Tuhan ada, di situ mereka ada. Kalau di mana kita berada, di situ Tuhan ada, maka pengikut manusia, Tuhan adalah pengikut manusia. Sedangkan yang dicari ini adalah pengikut Tuhan. Artinya perjalanan mereka ditentukan, diarahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau untuk memperoleh kemenangan. Karena mereka ingin untuk memperoleh kemenangan, sehingga mereka tidak mau terpisah dengan Tuhan. Tuhan katakan, saya mau pergi ke daerah ini nih, daerah Galilea. Oke Tuhan, kami ikut. Saya mau pergi ke Nazaret nih, daerah yang jahat. Oke Tuhan, kami ikut juga ke sana. Saya mau masuk ke Gadara nih, mau pergi ke Gadara. Ada orang gila di sana, ada orang jahat di sana. Oke Tuhan, kami ikut. Saya mau pergi ke Danau Galilea nih, lagi ombak besar. Nanti bisa tenggelam. Kalau tidak hati-hati harus bisa tenggelam. Oke Tuhan, kami ikut. Terakhir dia katakan, saya mau masuk Yerusalem nih untuk disalibkan. Oke Tuhan, kami ikut. Saya mau pergi ke Kalvari nih. Dan di sana saya akan dibunuh. Kabur semua. Lari semua. Hanya Yohanes yang tinggal dan beberapa perempuan. Dan Yohanes memperoleh kemenangan. Tapi kita tahu bersama pada akhirnya mereka bertobat. Dan kejatuhan daripada murid-murid, Petrus dan kawan-kawan, sebenarnya bukan hanya Yudas yang jatuh. Tetapi semua murid-murid, mereka lari kocar-kacir meninggalkan Yesus. Dan pada waktu itulah mereka kalah. Mereka kalah. Bukan ketika mereka berusaha untuk, saya lolos nih, saya nak dibunuh oleh tentara Roma, saya lolos, saya menang. Enggak. Justru pada waktu itulah mereka mengalami kekalahan. Dan yang menang pada waktu itu adalah Yohanes. Dan kita bersyukur bahwa murid-murid ini pada akhirnya mereka kembali menyadari akan perbuatan mereka dan bertobat. Dan ketika mereka kembali kepada Tuhan, ketika Yesus sudah dibangkitkan, mereka sama sekali tidak mau lagi untuk meninggalkan Tuhan mereka. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, mereka sama sekali tidak mau untuk berpisah dengan Roh Kudus. Kemana Roh Kudus mengarahkan mereka? Saya mau pergi kepada Kornelius, bangsa yang tidak mengenal akan Allah. Petrus katakan, oke, saya pergi. Saya mau pergi ke daerah-daerah yang lain, daerah-daerah yang penuh dengan tantangan. Petrus, rasul-rasul yang lain, semuanya mereka ikut karena mereka tidak mau berpisah dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pertentangan besar antara Kristus dan setan, antara kebenaran dan kesalahan, antara kebaikan dan kejahatan, yang telah berlangsung begitu lama sejak dari sorga sampai ke bumi ini, fokus peperangannya adalah apakah kita akan bersama-sama, tetap bersama-sama dengan Kristus, atau kita akan meninggalkan Kristus. Itulah fokus utama dari peperangan. Dan itulah yang seharusnya dimenangkan oleh umat-umat Tuhan di dalam medan peperangan ini. Mari kita lihat suatu catatan dari Rasul Paulus di dalam buku Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Rupanya persekutuan dengan Kristus ini akan coba dirusakkan oleh apa? Lihat di sini. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan,
bahaya atau pedang, kemudian maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang. Semuanya ini tujuannya adalah apa? Untuk memisahkan umat Tuhan, pengikut Tuhan dari Tuhan, memisahkan mereka dari Allah. Jadi, baik maut, kecelakaan, penganiayaan, ataupun hidup, baik malaikat-malaikat, tidak dikatakan malaikat jahat, bisa saja ini sebuah tawaran untuk menjadi lebih baik. Pemerintah-pemerintah, tidak dikatakan mereka menganiaya. Bisa saja karena baik maut maupun hidup. Bisa saja pemerintah-pemerintah memberikan tawaran kepada kita. Jadi baik penganiayaan, baik roh-roh, masalah spiritual, dan hal-hal yang lain, tujuannya semuanya ditawarkan kepada umat Allah agar mereka dapat memisahkan diri dari Kristus. Kita kembali ke buku Roma, pasal yang ke-8. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan kepada jemaat bahwa jangan memisahkan diri dengan kasih Kristus. Karena dengan cara bersatu dengan Kristus, maka apa yang akan terjadi? Ayat 37, perhatikan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dengan jelas di dalam ayat yang ke-37 ini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa kita lebih daripada orang-orang yang menang, saudara-saudara? Karena ketika peperangan itu diberikan, diperhadapkan kepada kita, melawan binatang, penganiayaan, melawan patung binatang, penyembahan, kemudian melawan bilangan namanya, masalah ekonomi. Ketika itu diperhadapkan kepada kita, fokus kita bukan kepada penganiayaan. Fokus kita bukan kepada penyembahan. Fokus kita bukan kepada masalah ekonomi. Tetapi fokus kita adalah persatuan dengan Kristus harus tetap dijaga apapun kondisinya. Apapun yang akan terjadi, fokus di dalam peperangan ini adalah pertahankan hubungan dengan Kristus. Jika orang lain berpikir bahwa kemenangan melawan binatang itu adalah dengan cara mengalahkan binatang itu, dengan cara membunuh binatang itu, atau membuat dia tidak berdaya, maka kita di dalam peperangan dengan binatang itu haruslah menjaga apa? Hubungan kita dengan Kristus. Itu sebabnya Paulus katakan, mereka yang menjaga hubungan mereka dengan Kristus, mereka lebih daripada seorang pemenang. Karena kalau yang lain mau memenangkan pertarungan, mereka fokusnya harus ditampar. Dia mati, saya hidup. Tetapi Paulus mengatakan, untuk menang bukan dia mati, kamu hidup. Tetapi sekalipun, bahkan kalaupun engkau mati sekalipun, dan engkau tetap mempertahankan hubungan itu, maka engkau menang. Jadi bukan perkara dia mati atau hidup. Bukan juga perkara saya mati atau saya hidup. Bukan perkara dia senang atau menjadi susah. Bukan juga perkara saya menjadi senang atau saya menjadi susah. Tetapi perkaranya adalah, apakah di dalam keadaan susah dan senang saya bersama dengan Kristus atau saya meninggalkan Kristus. Inilah inti utama sebenarnya peperangan di dalam konsep pertentangan besar ini. Mereka harus bersama-sama dengan Kristus.
terpisah dengan Kristus adalah berarti kekalahan. Tidak pandang ada orang yang tidak senang dengan engkau. Kemudian pada akhirnya saudara dapat menyaksikan sendiri dia mengalami kebangkrutan. Dia mengalami masalah ekonomi dan kemudian dia menjadi jatuh. Dan kemudian saudara katakan, puji Tuhan. Orang itu, dia berusaha untuk mengalahkan saya. Dia berusaha untuk merebut jabatan saya. Sekarang lihat, kehidupannya menjadi seperti itu. Saya mau tanya, ketika engkau berkata seperti itu, ketika saudara berpikir seperti itu, apakah engkau sedang menempatkan dirimu di dalam peperangan ini pada barisan tentara Tuhan atau barisan tentara musuh? Ketika kita berpikir seperti itu, untuk menjawab ini, lihatlah Yesus di atas kayu salib. Ketika dia di atas kayu salib, dan malaikat-malaikat sedang berusaha untuk datang mau menolong akan Kristus untuk melepaskan dia dari atas kayu salib. Mau untuk melepaskan dia dalam sekejap dan membunuh orang-orang itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa, ampuni orang-orang ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, Yesus berseru kepada Bapa, Bapa, ampuni mereka. Ampuni mereka, Bapa. Dan atas doa, permohonan daripada Yesus ini, Bapa menahan para malaikat sorga yang akan segera turun untuk membunuh akan orang-orang yang sedang menyiksa Tuhan mereka. Atas permohonan Kristus, Bapa menahan pasukan sorga untuk turun ke bawah dan membalaskan. Saudara perhatikan itu? Karena inti dari peperangan itu sebenarnya adalah supaya kita tetap bersatu dengan Kristus. Justru kalau kita melihat musuh kita, mereka terkapar tidak berdaya dan kita, Tuhan menolong saya menang. Saudara, sebenarnya engkau sedang menempatkan diri. Iblis kata-kata, saya dapat kamu. Saya dapat kamu. Karena engkau tidak menempatkan dirimu seperti Tuhanmu, maka pada saat itu engkau bersama dengan saya. Di dalam pertentangan besar ini, engkau bersama dengan saya. Karena tujuan dari kesukaran itu adalah untuk memisahkan kita daripada Kristus. Itu sebabnya Paulus katakan, baik hidup ataupun mati, baik dalam keuntungan ataupun kekurangan, perhatikan fokus peperangan kita adalah bersatu dengan Kristus. Penyembahan patung binatang itu adalah masalah penyembahan. Oke, saya tidak menyembah patung. Bahkan kalau kita mau tanya kepada orang-orang yang menyembah patung, mereka akan katakan bahwa kita tidak menyembah patungnya. Ini hanyalah objek untuk memperkuat imajinasi kita akan Tuhan. Kita sebenarnya mau menyembah akan Tuhan. Terus kalau begitu siapa yang menyembah patung? Saudara tahu apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang akan menghalangi hubungan kita dengan Kristus. Saudara tahu apa itu? Pada waktu kita mau berdoa, sudah mau berdoa, ada handphone. Apa yang akan kita buka? Lihat aja media sosial dulu. Tanpa disadari, kita telah
petualang, sudah sangat jauh, dan akhirnya waktu berdoa kita sudah terabaikan. Pada waktu kita mau pergi beribadah, ada bisnis yang harus dikerjakan. Apa yang akan kita buat? Waktu beribadah kita hilang. Harusnya kita datang bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu kita mau membaca Alkitab, ada reels yang lewat di akun kita. Dan kita mulai melihat itu, sebentar aja. Tapi kemudian terus dan terus. Segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Kristus, itu adalah berhala. Saudara, kita bersyukur dengan teknologi yang ada pada zaman sekarang, yang membuat pekerjaan itu menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Dan terlebih khusus, di mana pekabaran itu bisa disampaikan dengan cara yang lebih mudah. Tetapi, jika itu menjadi berhala, maka kita harus bertobat dari cara hidup kita yang sia-sia. Kemudian, medan peperangan yang terakhir adalah medan peperangan dengan bilangan namanya. Dan bilangan itu adalah masalah ekonomi. Serangan setan yang ketiga adalah serangan dalam bidang ekonomi. Dan sekali lagi, tujuan dari serangannya bukan untuk memiskinkan engkau. Ingat baik-baik. Tujuan utama dari serangan setan bukan untuk memiskinkan engkau. Bukan untuk membuat engkau rugi. Tetapi tujuannya adalah supaya melalui kemiskinan itu engkau meninggalkan Kristus. Setan sama sekali tidak bersuka jika engkau jatuh miskin. Dia tidak bersuka. Dia sama sekali tidak bersuka jika engkau dianiaya, menderita. Dia tidak bersuka terhadap hal itu. Dia akan bersuka jika engkau meninggalkan Kristus. Dalam keadaan apapun, bahkan di dalam ketika umat Tuhan itu diberkati, setan tidak bersedih ketika berkat itu membuat mereka meninggalkan Kristus atau menjauh daripada Kristus. Itu sudah cukup bagi setan untuk memperoleh kemenangan. Itu sudah cukup. Dan di dalam pertentangan besar ini, setan meraih kemenangan daripada Tuhan. Saudara, di tempat mana kita sedang menempatkan posisi kita? Bersama dengan Kristus atau lari daripada Kristus? Ketika kita menempatkan diri bersama dengan Kristus, itulah letak kemenangan dari umat-umat Tuhan. Yang terakhir, apa artinya menempatkan diri bersama dengan Kristus? Atau terlebih khusus, apa artinya memisahkan diri daripada Kristus? Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Apa artinya memisahkan diri daripada Kristus? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Lihat, pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi, segala kejahatan dan segala dosa adalah pemisah antara Kristus dengan manusia. Dan di dalam pertentangan besar itu, inti yang sedang dipertentangkan sebenarnya adalah apa? Hubungan kita dengan Kristus.
Jika setan berhasil membuat kita berdosa, tidak pandang dalam situasi apapun Anda sedang berada. Apakah Anda sedang melihat musuh Anda hancur, orang yang membenci Anda itu berduka cita, atau Anda ditindas dan lain sebagainya, engkau ekonominya lagi baik, kesehatannya lagi baik atau lagi buruk, tidak pandang dalam kondisi apapun. Kalau engkau melakukan dosa, di saat itu juga engkau menempatkan diri terpisah dengan Kristus. Apa itu dosa? Pelanggaran terhadap hukum Allah. Apa itu kejahatan? Segala sesuatu yang kita lakukan bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak ada belas kasihan, itu adalah kejahatan. Kenapa? Karena dengan tidak berbelas kasihan, bukankah itu sama dengan membunuh? Ya, kita tidak berbelas kasihan, itu sama dengan membunuh. Ketika di dalam kondisi serangan daripada setan, penganiayaan, godaan, penyembahan, dan ekonomi, apakah kita akan tetap bersama dengan Kristus? Dalam arti, kita mempertahankan diri untuk tidak melakukan dosa dan terhubung dengan Kristus dalam suatu persekutuan, atau kita meninggalkan dengan cara melakukan setitik dosa. Jika kita melakukan setitik dosa di dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, maka saat itulah setan mendapatkan kita. Saudara, menyadari akan fakta ini, kita menyadari dalam banyak hal di dalam hidup kita, baik dalam keadaan senang ataupun susah, baik dalam keadaan berkecukupan ataupun berkekurangan, ada banyak hal di dalam hidup kita, kita menempatkan diri di dalam barisan tentara daripada setan, kuasa kegelapan. Karena apa? Karena kita mencoba berkompromi untuk melakukan dosa. Itu sebabnya ayat yang terakhir, panggilan bagi kita. Ingat apa yang membuat kita terpisah dari Tuhan? Segala dosamu dan segala kejahatanmu. Ingat dua kata ini, segala kejahatanmu dan segala dosamu. Inilah yang membuat kita terpisah daripada Kristus. Kita membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni apa? Segala dosa kita dan menyucikan kita dari apa? Segala kejahatan kita. Saudaraku, di dalam pertentangan besar antara Kristus dan setan ini, Dia tahu bahwa kita ini debu. Kita seringkali jatuh, kita seringkali marah, kita seringkali benci dengan musuh kita. Kita seringkali tidak senang dengan orang-orang yang membuat hidup kita menjadi sukar. Kita seringkali meninggalkan Allah ketika kondisi ekonomi atau penyakit semakin buruk di dalam kehidupan kita. Kondisi rumah tangga semakin sulit. Kita meninggalkan Allah dengan cara melanggar akan hukum Allah, tidak menjadi setia kepada Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, usaha lagi bagus, bisnis lagi bagus, pekerjaan lagi bagus, kita tergoda untuk menyembah berhala dengan cara meninggalkan waktu-waktu kita dengan Tuhan. Dan Allah mengetahui bahwa kita ini debu. Tapi doa Yesus di atas kayu salib masih menjadi doanya saat ini. Karena Dia merindukan engkau untuk menyadari akan kegagalanmu di dalam pertentangan ini, di dalam peperangan ini. Dan Dia rindu untuk memanggil engkau
Sehingga ketika kita mengakui akan dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan segala kejahatan kita. Dan di manakah kita akan mendapatkan itu? Di tahta kasih karunia, di bilik yang maha suci yang ada di sorga. Itu sebabnya Kristus ingin untuk memanggil kita untuk datang kepadanya, mengakui akan segala dosa kita, segala kejahatan kita, dan Dia akan menyucikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian memberikan kesempatan yang baru kepada kita, sehingga kita akan memperoleh suatu kesempatan untuk menang. Dan ketika kita menang, kita akan memperoleh kesempatan untuk berdiri di Bukit Sion bersama dengan Dia, untuk berdiri di tepi laut kaca bersama-sama dengan orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, patung itu, dan bilangan namanya. Bersama dengan orang-orang yang tetap setia, mempertahankan hubungan mereka dengan Tuhan, tidak melakukan dosa, tidak melakukan kejahatan, tetap erat dengan Tuhan, walaupun dalam tekanan, ajakan, godaan untuk meninggalkan Tuhan, dan di dalam kondisi ekonomi yang menjadi semakin sulit. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk mempertahankan hubungan itu tetap hidup bersama dengan Tuhan, sampai kemenangan itu menjadi nyata di atas Bukit Sion dan di tepi lautan kaca. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.